Aku adalah seorang CEO sukses, tapi kini terjebak di kursi roda, ditemani insomnia yang tak pernah mengizinkanku tidur. Demi menyelamatkan perusahaan, aku terpaksa menikah demi uang. Tapi siapa sangka, calon istriku ternyata cinta pertamaku. Kini aku bertanya, apakah pernikahan ini akan menyelamatkanku? Atau justru menghancurkan segalanya? Aku menatap langit-langit kamar yang sudah seperti penjara bagiku. Malam ini lagi-lagi sama seperti malam-malam sebelumnya. Sunyi, dingin, dan tidak memberiku kesempatan untuk beristirahat walau hanya sekejap. Mataku terbuka lebar, meski tubuhku sudah sangat letih. Rasanya aku ingin memejamkan mata, tapi bayangan gelap di dalam kepala tak pernah berhenti berputar. Insomnia. Kata dokter, ini adalah salah satu efek trauma yang belum benar-benar pulih. Tubuhku boleh saja tampak kuat dari luar, dengan segala fasilitas perawatan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, aku hanyalah seorang lelaki yang lumpuh dari pinggang ke bawah, terjebak di kursi roda, sekaligus terjebak dalam pikiranku sendiri. Dulu aku dikenal sebagai pria yang selalu mampu mengendalikan apapun, perusahaan, orang-orang di sekitarku, bahkan arah hidupku sendiri. Aku adalah CEO muda yang dikagumi banyak orang, tapi sekarang, semua kendali itu seakan direbut paksa setelah kecelakaan itu. Kecelakaan yang mengubah seluruh garis takdirku. Aku menarik napas panjang. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Suara detiknya terlalu nyaring di telingaku. Saking nyaringnya, aku sampai merasa suara itu mengejekku, seolah berkata, "Kau masih terjaga? Kau memang tidak akan pernah tidur tenang lagi." Aku menutup mata, mencoba menghitung, mencoba bernapas perlahan seperti yang diajarkan terapis. 1, 2, 3. Namun begitu aku hampir merasa tenang, pikiranku kembali dipenuhi wajah ayahku, ibuku, keluargaku yang sedang tenggelam dalam masalah besar. Perusahaan keluarga terjerat krisis. Semua harta yang selama ini dibanggakan perlahan lenyap, ditelan hutang dan tuntutan. Dan di tengah semua itu, aku dijadikan satu-satunya harapan. Ironis, aku yang bahkan tidak bisa berjalan, harus menjadi penopang keluarga. Aku menegakkan tubuhku di kursi roda yang sengaja kuletakkan di samping ranjang. Tanganku gemetar saat mengambil segelas air dari meja kecil. Saat air itu menyentuh bibirku, aku tersadar. Aku bahkan tak lagi merasa segar, hanya sekadar berusaha bertahan. Kepalaku masih dipenuhi pembicaraan siang tadi. Ayah menatapku tajam, seolah sudah tidak ada ruang untuk menolak. "Yuan, dengarkan baik-baik. Kita butuh dana itu, $5 juta. Tanpa itu, kita akan kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, nama baik kita, semuanya. Dan satu-satunya cara, kau harus menikah." Aku hanya diam kala itu. Menikah? Dengan siapa? Untuk apa? Aku bahkan tidak percaya lagi pada konsep pernikahan. Sejak kecelakaan, banyak orang yang menjauh. Bahkan perempuan yang dulu menyebut dirinya kekasih meninggalkanku tanpa menoleh lagi. Jadi untuk apa pernikahan itu? Namun ayah tidak memberiku pilihan. Ini bukan tentang perasaanmu, Yuan. Ini tentang keluarga kita. Kau harus melakukannya. Kalimat itu terus bergema di kepalaku, mengusir kantuk yang sudah sejak lama enggan singgah. Menikah demi uang. Betapa kotor kedengarannya. Bukankah pernikahan seharusnya lahir dari cinta, dari keinginan dua orang untuk saling melengkapi? Aku tahu, itu dulu yang selalu kupercayai. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah perhitungan dingin, tanpa ruang untuk perasaan. Tanganku mengepal di atas paha yang sudah tak lagi bisa merasakan apapun. Kekosongan itu begitu menyakitkan. Bukan hanya karena tubuhku lumpuh, melainkan karena aku merasa hidupku tidak lagi punya arah selain menuruti apa yang keluarga mau. Aku menoleh ke jendela kamar. Tirai terbuka sedikit, menampakkan langit gelap yang penuh bintang. Dulu aku suka memandang bintang untuk menenangkan diri. Tapi malam ini, bintang hanya menjadi pengingat bahwa aku masih terjaga. Sementara dunia lain sedang bermimpi. Aku teringat pada masa lalu. Ada satu wajah yang tiba-tiba muncul, tak kuundang, tapi hadir begitu jelas. Wajah seorang gadis yang pernah begitu aku cintai. Senyumnya dulu selalu bisa membuatku tidur lelap, bahkan di tengah kesibukan paling gila sekalipun. Sena. Ya, Sena. Nama itu kembali menusuk dadaku. Kami pernah berjanji untuk bersama, tapi semua runtuh begitu saja. Aku tak pernah tahu alasan pasti ia pergi. Yang ku tahu, aku kehilangan dirinya, dan sejak saat itu aku tidak pernah benar-benar utuh lagi. Aku menggeleng pelan. Tidak, aku tidak boleh lagi mengingatnya. Apa gunanya? Dia hanyalah masa lalu yang sudah hilang. Kehidupan sekarang menuntutku untuk menerima kenyataan, untuk menjalani pernikahan tanpa cinta demi menyelamatkan keluargaku.
Tetapi semakin aku mencoba menepis ingatan tentangnya, semakin wajahnya muncul dalam benakku. Matanya, tawanya, bahkan caranya memanggil namaku. Semua itu seperti hantu yang tak mau pergi. Cukup, bisiku pada diri sendiri. Aku meraih obat tidur dari laci meja. Dokter memberikannya untukku, tapi aku tahu, meski aku menelan pil itu, tidur tidak akan pernah datang dengan mudah. Ada sesuatu yang selalu membuatku terjaga. Entah rasa sakit, entah penyesalan. Saat aku hendak meneguk obat itu, ponselku bergetar di meja. Panggilan masuk. Nomor kantor ayah. Dengan malas aku menggeser layar. "Yuan," suara ayah terdengar serius. "Besok kau akan bertemu dengan calon istrimu. Aku harap kau siap." Aku terdiam. Dada ini terasa sesak. "Jadi inilah awalnya." Ayah melanjutkan. "Ingat, ini bukan soal apa yang kau mau. Ini soal menyelamatkan kita semua. Jangan membuat masalah." Klik. Sambungan terputus begitu saja, meninggalkanku dalam diam yang semakin menusuk. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Besok, aku akan bertemu seseorang yang katanya akan menjadi istriku. Seorang asing mungkin, atau seseorang yang bahkan tidak ingin aku kenal. Hati kecilku berbisik. Bagaimana jika semua ini bukan sekadar paksaan? Bagaimana jika pertemuan itu justru membawamu kembali pada sesuatu yang pernah hilang? Aku menutup mata lagi, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ada sedikit rasa cemas bercampur harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang ku tahu malam ini aku tetap tidak bisa tidur. Malam tanpa tidur lagi, malam yang mungkin menjadi awal dari segalanya. Hari-hari setelah janji Sena malam itu berubah drastis. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi rasa tegang yang tidak pernah reda. Aku bisa merasakannya dari cara Sena berjalan, dari sorot matanya yang selalu waspada, bahkan dari isakan pelan yang kadang terdengar saat ia pikir aku sudah tertidur. Namun insomnia tetap menjadi temanku. Setiap malam aku terjaga, menatap langit-langit dengan hati yang tak pernah tenang. Bukan hanya karena tubuhku yang sudah terbiasa dengan gelap tanpa tidur, tapi karena pikiranku terus dihantui bayangan masa depan. Apakah kami benar-benar bisa keluar dari permainan kotor ini? Arka menjadi penghubung utama kami. Ia datang hampir setiap hari, membawa laporan terbaru. Dari tangannya aku tahu bahwa masalah ini jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. "Yuan," katanya suatu sore, sambil membuka map tebal di meja ruang kerjaku. "Ada perusahaan bayangan yang menekan keuanganmu. Mereka memalsukan laporan, menyusupkan orang, bahkan mengatur kontrak agar tampak merugikanmu. Dan pemiliknya, orang yang sama yang menjerat keluarga Sena dalam utang dulu." Aku mengepalkan tangan di atas meja. Jadi semua ini benar-benar permainan mereka sejak lama. Arka mengangguk. Mereka melihat celah. Kau membutuhkan dana, dan Sena bisa dijadikan alat. Pernikahan ini, maaf kalau harus mengatakannya, adalah transaksi yang mereka ciptakan agar bisa mengendalikanmu. Aku menoleh ke Sena yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat, mata sembab, tapi ia menatapku dengan keteguhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kalau begitu, mari kita balas," kataku tegas. Sena mendekat, duduk di sampingku. "Yuan, aku tahu siapa yang ada di balik semua ini. Seseorang dari keluargaku sendiri." Aku terbelalak. "Apa?" "Paman," jawabnya lirih. "Dialah yang dulu menjerat keluargaku dalam utang. Dan dialah yang kini bekerja sama dengan investor bayangan itu. Ia menganggapku hanya alat, boneka yang bisa dipakai untuk keuntungan mereka." Aku menggenggam tangannya. "Kalau begitu, kita akan buktikan bahwa kau bukan boneka siapapun lagi." Sena menatapku, air matanya jatuh, tapi ia tersenyum samar. "Aku tidak takut lagi, asal kau ada di sisiku." Hari demi hari kami menyusun rencana dengan bantuan Arka. Bukti mulai dikumpulkan. Dokumen palsu, kontrak curang, dan catatan keuangan yang menunjukkan manipulasi. Aku tidak pernah merasa begitu hidup sekaligus begitu tertekan. Di satu sisi, aku menemukan kembali kebersamaan dengan Sena. Malam-malam kami habiskan berdiskusi, terkadang hanya saling menatap dalam diam, tapi ada rasa saling percaya yang mulai tumbuh kembali. Di sisi lain, bayangan ancaman selalu menggantung. Aku tahu, jika langkah kami salah, bukan hanya perusahaanku yang hancur, tapi juga hidup kami berdua. Konfrontasi besar itu akhirnya datang. Suatu malam, kami diundang menghadiri makan malam keluarga yang diatur oleh pamannya Sena. Tempatnya mewah, meja panjang dipenuhi hidangan mahal, lampu kristal menggantung di atas kepala. Dari luar semua tampak normal, tapi di balik senyum palsu, aku tahu ada jebakan.
Pamannya tersenyum lebar saat kami datang. Akhirnya kalian bisa hadir. Aku senang melihat kalian bersama. Aku menahan amarah, mencoba tetap tenang. Sena duduk di sampingku, wajahnya kaku. Obrolan basa-basi berlangsung sebentar, sebelum akhirnya pamannya menyinggung soal dana. Bagaimana kabar perusahaanmu, Yuan? Kudengar suntikan dana dari investor sudah sangat membantu, ya? Aku menatapnya tajam. Ya, tapi aku juga tahu dari mana uang itu sebenarnya berasal. Senyumnya sedikit goyah. Maksudmu? Aku mengeluarkan beberapa dokumen yang sudah Arka siapkan. Dari perusahaan bayangan yang kau dirikan. Dari manipulasi laporan keuangan, semua bukti ada di sini. Ruangan mendadak hening. Sena menatap pamannya dengan sorot penuh luka. Kenapa, Paman? Kenapa harus aku yang dijadikan alat? Bukankah keluargaku sudah cukup menderita karena ulahmu dulu? Paman hanya terkekeh, tatapannya dingin. Kau pikir hidup ini tentang cinta, Sena? Tidak, sini kan sampai bosan. Dan kau hanyalah pion kecil yang bisa kupakai kapanpun. Aku menggenggam tangan Sena erat-erat. Tidak lagi. Pertengkaran memanas. Kata-kata saling dilempar, tuduhan dibantah, hingga akhirnya aku berkata dengan suara penuh keyakinan. Aku mungkin lumpuh, tapi aku tidak buta. Aku tahu siapa lawanku, dan aku tidak akan diam. Paman tertawa sinis. Kau tidak bisa melawan, Yuan. Tanpaku, perusahaanmu sudah mati sejak lama. Kau hanya CEO di kursi roda yang beruntung punya nama besar. Aku menatapnya tajam. Mungkin benar tubuhku lemah, tapi aku masih punya otak, aku masih punya hati, dan aku masih punya orang yang kucintai. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkanmu. Sena berdiri, air matanya jatuh, tapi suaranya mantap. Aku bukan bonekamu lagi, Paman. Aku memilih berdiri di sisi Yuan, meski apapun risikonya. Pamannya terdiam. Untuk pertama kalinya wajah angkuhnya goyah. Malam itu berakhir dengan keheningan penuh ancaman. Kami meninggalkan tempat itu dengan hati yang berdebar, tapi juga dengan keyakinan baru. Kami tidak lagi korban. Kami adalah pihak yang siap melawan. Di perjalanan pulang, aku menoleh ke Sena. Ia menatap keluar jendela mobil. Matanya masih berkaca-kaca. Apakah kau menyesal? Tanyaku lirih. Ia menoleh, menggenggam tanganku. Tidak, Yuan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Aku menatapnya lama. Meski luka masih menganga, aku tahu kami sudah mulai membalas. Luka yang dulu ditorehkan kini perlahan terbalas oleh keberanian untuk melawan. Malam itu, insomnia tidak sepenuhnya pergi. Tapi untuk pertama kalinya, aku menatap langit-langit dengan hati yang sedikit lebih ringan. Karena aku tahu, apapun yang menanti, kami akan menghadapinya bersama. Aku selalu berpikir bahwa hidupku sudah cukup berat dengan insomnia dan tubuh yang lumpuh. Namun malam itu, aku sadar. Semua penderitaan sebelumnya hanyalah prolog. Badai sesungguhnya baru saja datang. Ucapan Arka masih terngiang jelas. Pernikahan ini bukan hanya tentang uang. Ada permainan lebih besar di baliknya. Dan sayangnya Sena ada di tengah-tengah permainan itu. Sejak kata-kata itu terlontar, rumah kami berubah menjadi medan perang yang sunyi. Aku menatap Sena. Wajahnya pucat pasi, matanya bergetar hebat. Apa yang dia maksud? Tanyaku lirih, hampir berbisik. Sena membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Arka melangkah mendekat, wajahnya menegang. Yuan, dengarkan aku dulu. $5 juta itu bukan sekadar bantuan. Ada investor gelap yang sengaja menekan perusahaanmu, membuat laporan keuanganmu tampak kacau. Dan pihak itu ternyata punya hubungan dengan keluarga Sena. Dadaku serasa diremas. Aku menatap Sena dengan pandangan yang sulit kupercaya. Apa ini benar? Air mata mulai jatuh dari mata Sena. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Yuan. Aku tidak tahu semuanya dari awal. Aku hanya terjebak, Arka menambahkan cepat. Mereka memaksa pernikahan ini sebagai syarat. Kau butuh dana, mereka butuh kendali. Dan Sena dijadikan alat. Aku merasa seluruh dunia berputar. Jadi semua ini bukan kebetulan. Bahkan pernikahan yang kupikir hanya transaksi kotor ternyata bagian dari permainan besar. Sena, suaraku pecah. Kenapa kau tidak pernah bilang padaku? Kau tahu aku bisa menerima apapun, asal kau jujur. Kenapa harus seperti ini? Sena menggenggam tangannya erat-erat, tubuhnya bergetar. Aku takut, Yuan. Mereka mengancamku. Mengancam keluargaku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menggeleng, merasakan panas di kepalaku. Kau selalu punya pilihan, Sena. Kau bisa memilih untuk jujur padaku sejak awal. Tapi kau memilih diam, membiarkan aku menikahimu tanpa tahu kebenaran. Isaknya pecah. Kalau aku jujur, kau tidak akan pernah mau menikah denganku. Dan itu berarti kita tidak akan pernah bersama lagi.
meski hanya dalam ikatan kosong seperti ini. Aku tertegun. Ada cinta di balik pengkhianatan itu, tapi cinta yang dilumuri kebohongan. Arka berdiri di antara kami, mencoba menenangkan. Yuan, aku tahu ini berat, tapi kita harus fokus. Jika kau terus larut dalam emosi, mereka yang mengendalikan semua ini akan menang. Kita harus mencari cara keluar. Aku menatap Arka, lalu kembali ke Sena. Apakah kau masih berhubungan dengan mereka? Sena menunduk. Mereka terus mengawasi. Bahkan pernikahan kita, mereka yang atur. Aku hanya boneka, Yuan. Boneka. Kata itu membuatku ingin menghancurkan apapun di depanku, tapi tubuhku tak berdaya. Yang bisa kulakukan hanya menggenggam roda kursiku erat-erat sampai jemariku sakit. Malam itu, setelah Arka pergi, aku dan Sena kembali berdua. Hening membunuh di antara kami. Aku memandangnya tajam. Aku butuh tahu satu hal. Apakah cintamu padaku sungguhan, atau hanya bagian dari permainan mereka? Sena menatapku lama, lalu menangis terisak. Aku mencintaimu, Yuan. Dari dulu sampai sekarang. Tapi cintaku kotor, karena aku biarkan mereka menggunakan aku untuk menjebakmu. Aku menutup mata, rasa sakit itu menghantam seluruh tubuhku, lebih keras daripada luka fisik manapun. Cinta yang dibangun di atas kebohongan. Bagaimana aku bisa percaya lagi, Sena? Ia berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku. Aku tidak meminta kau langsung percaya. Aku hanya ingin kau tahu, semua yang kulakukan, bahkan kebohongan terburuk sekalipun, selalu ada rasa cintaku di dalamnya. Aku menarik nafasku dalam-dalam, tapi sekarang, aku tidak tahu apakah aku bisa membedakan mana yang cinta, mana yang jebakan. Hari-hari setelah itu menjadi neraka. Aku mulai menjauh, meski tubuhku tetap berada di rumah yang sama. Sena berusaha mendekat, mencoba menjelaskan, tapi setiap kali aku melihat wajahnya, aku teringat bagaimana ia menyembunyikan semua itu dariku. Insomniaku semakin buruk. Dalam gelap malam, aku mendengar isakannya dari kamar sebelah. Ia menangis tanpa suara, dan aku menatap langit-langit dengan mata yang tak pernah bisa terpejam. Di satu sisi, aku ingin memeluknya, menenangkannya, dan percaya bahwa ia benar-benar mencintaiku. Tapi di sisi lain, luka di hatiku terlalu dalam untuk segera sembuh. Konflik memuncak pada suatu malam ketika aku tidak tahan lagi. Aku mendekat ke kamarnya, mengetuk pintu. Ia membukanya dengan mata sembab. Kita tidak bisa terus seperti ini, kataku dengan suara bergetar. Sena menunduk. Aku tahu, tapi aku juga tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku menatapnya dalam. Kau ingin aku percaya padamu? Maka buktikan. Putuskan hubungan dengan mereka. Apapun risikonya, aku akan hadapi bersamamu. Tapi aku butuh kau jujur, Sena. Tidak ada lagi rahasia. Ia menggigit bibir, lalu mengangguk dengan air mata yang jatuh deras. Baik, Yuan, aku akan melawan mereka. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin kita bisa benar-benar bersama. Meski itu berarti aku harus menghancurkan semua yang tersisa. Aku tertegun. Kata-katanya terdengar seperti janji, tapi juga ancaman. Jika ia menepati, kami mungkin bisa menyelamatkan cinta ini. Tapi jika ia gagal, semuanya bisa berakhir dalam kehancuran yang lebih besar. Malam itu aku kembali ke kamarku dengan hati yang penuh luka sekaligus harapan rapuh. Aku tahu mulai dari detik ini kami sudah memasuki medan perang yang sebenarnya, dan di medan perang itu cinta kami akan diuji, apakah akan bertahan atau hancur bersama-sama. Hidupku sudah lama dipenuhi malam-malam tanpa tidur, tapi malam itu berbeda. Jantungku berdetak tidak karuan. Keringat dingin membasahi pelipis, dan pikiranku terus dipenuhi wajah Sena. Satu kalimat darinya masih terngiang jelas. Aku takut kalau kebenaran akan membuatmu semakin membenciku. Kebenaran. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Aku tahu aku tidak bisa lagi menunggu. Jika aku terus membiarkan bayangan ini menggantung, aku akan hancur oleh pikiranku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapinya. Sena sedang duduk di ruang tamu, menatap buku yang terbuka tapi jelas tidak ia baca. Tatapannya kosong, seperti orang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku mendorong roda kursiku mendekat. Suara gesekan rodanya membuatnya menoleh. Kita perlu bicara, kataku, lebih tegas dari biasanya. Sena terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, aku menarik napas panjang. Aku sudah lelah menebak-nebak. Jika ada sesuatu yang kau sembunyikan, katakanlah sekarang. Apa alasanmu dulu meninggalkanku? Apa yang sebenarnya terjadi, Sena? Ia menunduk, jari-jarinya menggenggam erat buku di pangkuannya. Suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. Yuan, kau tidak akan mudah mendengarnya,
Tapi kau berhak tahu. Aku menahan napas. Beberapa tahun lalu, lanjutnya dengan suara lirih, aku meninggalkanmu bukan karena aku tidak mencintaimu. Justru sebaliknya, aku mencintaimu terlalu dalam sampai aku takut. Aku mengerutkan kening. Takut? Takut apa? Air mata mulai mengalir di pipinya. Takut menghancurkanmu. Waktu itu, keluargaku terlilit masalah besar. Hutang yang tidak mungkin bisa kami bayar. Orang-orang yang menagih mulai mengancam. Bahkan datang ke rumah. Aku tidak ingin kau terseret dalam kekacauan itu. Kau masih membangun kariermu. Aku tahu jika aku tetap bersamamu, mereka akan mengejarmu juga. Jadi dia pergi. Dunia seakan berhenti berputar. Aku terdiam, hatiku bergetar hebat. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Tanyaku lirih. Sena menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya pecah. Karena aku tahu kau pasti akan menolongku. Dan aku tidak ingin kau mengorbankan segalanya demi aku. Jadi aku meninggalkanmu tanpa penjelasan, berharap kau membenciku, agar lebih mudah bagimu melupakan. Aku merasa dadaku diremas. Semua tahun penuh kebencian dan pertanyaan itu. Ternyata hanya kesalahpahaman yang kubiarkan tumbuh. Hening panjang menyelimuti kami. Aku menatapnya. Perasaanku campur aduk. Marah, sedih, lega, juga cinta yang tidak pernah benar-benar padam. Apa kau tahu, Sena? Suaraku pecah. Setiap malam aku bertanya-tanya kenapa kau pergi. Aku menyalahkan diriku, menyalahkanmu, bahkan menyalahkan takdir. Dan sekarang kau bilang, semua itu demi melindungiku? Sena mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kau hancur karena masalahku. Tapi aku juga tidak menyangka kita akan dipertemukan lagi dalam situasi seperti ini. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan jawaban di balik sorot matanya. Dan sekarang, tanyaku akhirnya, apa yang kau rasakan sekarang setelah semua yang terjadi? Ia menggigit bibir menahan isak. Aku masih mencintaimu, Yuan. Tapi aku juga tahu, luka di antara kita terlalu dalam. Aku tidak tahu apakah kita bisa menyembuhkannya. Kalimat itu menusukku, tapi juga memberi harapan. Ada cinta di balik semua luka ini. Aku ingin meraih tangannya. Tapi kursi rodaku membuat gerakanku kaku. Aku hanya bisa berkata, kau tidak perlu takut lagi. Aku tidak peduli dengan masa lalu. Aku hanya peduli dengan sekarang. Dan sekarang, aku ingin kau tetap di sisiku. Sena menatapku, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bagaimana bisa kau berkata begitu, padahal aku sudah meninggalkanmu dulu? Aku tersenyum getir. Karena meninggalkanku adalah caramu mencintaiku, dan itu lebih sakit daripada kebencian apapun. Namun, tepat ketika aku merasa semuanya mulai terbuka, sebuah bayangan lain masuk. Pintu ruang tamu terbuka. Arka berdiri di sana, wajahnya tegang. Ia menatapku, lalu menatap Sena yang masih menangis. Aku harus bicara, katanya cepat. Ada hal penting yang harus kalian tahu. Sena buru-buru menyeka air matanya, sementara aku menegang. Arka melangkah masuk, membawa map di tangannya. Ini tentang dana perusahaan, Yuan. 5 juta dolar yang kau butuhkan. Bukan hanya soal penyelamatan bisnis. Ada pihak yang dengan sengaja menjebakmu. Dan masalah ini ada kaitannya dengan keluarga Sena. Aku membeku. Sena menatap Arka dengan mata membelalak. Wajahnya pucat. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Arka menatapku serius. Maksudku, mungkin kau belum tahu, Yuan. Pernikahan ini bukan hanya tentang uang. Ada permainan lebih besar di baliknya. Dan sayangnya Sena ada di tengah-tengah permainan itu. Dunia di sekelilingku terasa runtuh. Semua yang baru saja terungkap tentang cinta dan luka masa lalu tiba-tiba terasa kecil dibandingkan badai besar yang kini mengintai. Aku menatap Sena. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Sena tidak bisa berkemana-mana dalam hati. Aku tahu satu hal. Rahasia yang sesungguhnya baru saja mulai terkuak. Dan mungkin inilah awal dari kehancuran atau kesempatan terakhir untuk menyelamatkan cinta yang hampir hilang. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti roda yang dipaksa tetap berputar meski aus. Aku menjalani rutinitas sebagai seorang CEO, menghadiri rapat lewat layar, memberi instruksi, menandatangani dokumen. Namun di balik meja kerja dan kursi rodaku, aku hanyalah seseorang yang terus-menerus dihantui bayangan masa lalu. Dan masa lalu itu, bernama Sena, kini hidup di rumah yang sama denganku. Setiap kali melihatnya, kenangan lama datang berdesakan. Suaranya, senyumnya, bahkan caranya menatap langit sore, semua itu pernah menjadi duniaku. Kini semua tampak sama, tapi juga berbeda. Seperti mimpi yang patah di tengah jalan. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor.
Roda kursiku berdecit pelan saat aku masuk ke ruang tamu. Kebesaran sejenak di sana, Sena sedang duduk bersama seorang pria. Aku mengenalnya, Arka. Sahabat lamaku sekaligus rekan kerja yang masih sering berhubungan dengan perusahaan. Mereka tampak serius berbicara. Arka tertawa kecil, lalu menepuk tangan Sena seolah mencoba menenangkannya. Sena tidak menepis, hanya tersenyum samar. Ada sesuatu di dadaku yang bergetar aneh. Bukan sekadar cemburu, lebih seperti ketakutan. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang bahkan belum benar-benar kumiliki lagi. Aku mendorong roda kursiku mendekat. Arka? Suaraku terdengar kaku. Keduanya menoleh hampir bersamaan. Sena langsung menarik tangannya, sementara Arka berdiri cepat dengan wajah bersalah. Yuan, aku hanya mampir sebentar. Ada beberapa dokumen yang ingin kubicarakan dengan Sena. Katanya terburu-buru. Aku menatap Sena. Dengan Sena tampak gugup. Aku hanya membantu. Tidak ada yang aneh, Yuan. Tapi tetap saja, bayangan itu menempel di kepalaku. Tangan Arka di atas tangannya. Setelah Arka pergi, aku menatap Sena. Ruangan terasa sesak oleh keheningan. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau ia akan datang? Tanyaku akhirnya. Sena menunduk. Aku tidak tahu kau akan pulang secepat ini. Lagi pula apa salahnya aku berbicara dengannya? Nada suaranya membuatku terdiam. Baiklah, tidak ada yang salahnya. Tapi hatiku tetap memberontak. Aku hanya tidak ingin ada kesalahpahaman, kataku akhirnya. Sena menoleh, menatapku dengan mata yang sayu. Kesalahpahaman apa, Yuan? Kita menikah bukan karena cinta, jadi apa yang sebenarnya kau takutkan? Pertanyaan itu menamparku. Aku ingin menjawab, ingin berteriak bahwa aku masih mencintainya, bahwa aku takut kehilangan dia lagi. Tapi aku hanya terdiam. Lidahku keluh. Sena menghela napas, lalu meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Malamnya, insomnia semakin parah. Aku duduk di ruang kerja, lampu redup, laptop menyala tapi tidak kuperhatikan. Pikiranku hanya dipenuhi bayangan Sena dan Arka. Apakah mungkin mereka pernah saling dekat saat aku tidak ada? Apakah selama ini aku salah menafsirkan senyuman Sena yang samar itu? Aku menepuk wajahku sendiri, frustrasi. Berhenti berpikir bodoh, Yuan, gumamku. Namun, hatiku tidak bisa tenang. Aku tahu aku sedang tenggelam dalam rasa takut yang lebih dalam dari sekadar cemburu. Aku takut kenyataan ini akan membuktikan sesuatu. Bahwa aku hanyalah pilihan terakhir. Bukan seseorang yang benar-benar diinginkan. Keesokan harinya, aku menemukan Sena di taman belakang. Ia sedang menyiram bunga-bunga dengan wajah tenang, seolah dunia tidak sedang bergejolak. Aku mendekatinya. Sena, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ia menoleh, tersenyum samar. Tentu, aku menarik napas panjang. Apakah kau masih mencintaiku? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Air di tangan berhenti mengalir, lalu ia menatapku dengan sorot yang sulit kubaca. Yuan, apakah itu penting sekarang? Suaranya lirih. Ya, bagiku itu penting. Jawabku cepat. Sena menghela napas. Kalau aku menjawab ya, apakah hidup kita akan berubah? Dan kalau aku menjawab tidak, apakah kau akan melepaskanku? Aku tidak bisa menjawab. Hanya diam, Sena kembali menatap bunga yang disiramnya. Aku tidak ingin kau menaruh harapan pada sesuatu yang tidak pasti. Kau pantas mendapatkan kepastian, Yuan. Tapi aku masih terikat oleh luka yang dulu. Luka. Kata itu bergema di kepalaku. Luka yang ia simpan, yang tidak pernah ia ceritakan. Luka yang membuatnya menjauhiku dulu. Beberapa hari kemudian, aku kembali mendapati Arka datang. Kali ini ia membawa map berisi laporan perusahaan. Aku mencoba menahan diri, bersikap profesional. Tapi setiap kali melihat cara Sena menatapnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Arka memang ramah pada semua orang. Tapi sikapnya pada Sena terlalu lembut, terlalu perhatian. Aku tidak bisa menahan tatapanku yang menusuk. Setelah Arka pergi, aku langsung menatap Sena. Kau masih menyimpan sesuatu dariku, bukan? Sena terdiam. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Aku mendekatkan kursiku. Tolong Sena, aku butuh tahu. Apa alasanmu dulu meninggalkanku? Kenapa sekarang kau kembali dalam pernikahan yang tidak kau inginkan? Aku harus tahu sebelum aku hancur oleh pikiranku sendiri. Air mata mulai menggenang di matanya. Yuan, tidak semua hal bisa kukatakan begitu saja. Aku ingin, tapi aku takut. Takut apa? Desaku ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Takut kalau kebenaran akan membuatmu semakin membenciku. Aku tertegun. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada jawaban apapun.
Malam itu aku kembali terjaga. Tapi kali ini, aku tidak hanya dihantui insomnia. Aku dihantui pertanyaan yang tidak terjawab. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan Sena? Dan kenapa setiap kali aku mencoba mendekat, ia semakin menjauh? Aku menatap bayangan diriku di kaca. Seorang pria di kursi roda, mata sembab karena kurang tidur. Wajah letih karena terlalu banyak bertanya tanpa jawaban. Aku sadar, perlahan-lahan, aku sedang tenggelam dalam jurang antara cinta dan keraguan. Jurang yang suatu saat bisa menghancurkan kami berdua. Hari-hari setelah pernikahan berjalan lambat, hampir menyiksa. Setiap pagi aku bangun dengan mata sembab karena tidak pernah benar-benar tidur. Setiap malam aku kembali menatap langit-langit, dihantui insomnia yang tidak pernah memberi belas kasih. Sena ada di rumah yang sama denganku. Ia bergerak di sekeliling ruangan dengan langkah tenang, seolah-olah ia hanya tamu yang singgah sementara. Ada jarak yang nyata di antara kami, lebih dingin daripada dinding-dinding rumah ini. Kadang aku mendengar suara langkahnya di dapur, atau melihatnya duduk di ruang tamu dengan buku di tangan. Tapi kami jarang bicara. Jikapun berbicara, hanya sebatas kalimat singkat yang terasa formal. Kau sudah makan? Belum. Aku akan keluar sebentar. Baik, itu saja. Tidak lebih. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada tawa, tidak ada cerita. Suatu malam aku mendengar suara isakan dari kamar sebelah. Suara itu lirih, nyaris tertelan keheningan. Tapi telingaku yang terbiasa berjaga bisa menangkapnya dengan jelas. Aku tidak beranjak dari kursi rodaku. Aku hanya duduk di dekat jendela, mendengarkan. Hati ini perih. Aku tahu itu suara Sena. Ia menangis dalam diam, menahan beban yang terlalu berat. Aku ingin mendekat, ingin mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku takut jika aku mengetuk pintunya, ia akan menatapku dengan dingin dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Kebohongan yang bahkan tidak perlu diucapkan karena aku tahu kebenarannya. Akhirnya aku hanya menatap langit malam, membiarkan suara isakan itu menembus dadaku. Hari berikutnya, aku memberanikan diri mengajaknya bicara. Kami sedang sarapan bersama, duduk di meja panjang yang terasa terlalu luas untuk hanya 2 orang. Sena, panggilku pelan. Ia menoleh, matanya sedikit sembab. Ya? Aku menggenggam sendokku erat-erat, mencoba menahan gemetar. Apakah kau bahagia? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa bisa kutahan. Sena terdiam. Ia menatapku lama, seakan mencoba membaca isi hatiku. Lalu ia tersenyum tipis. Apakah kau ingin aku berbohong atau jujur? Aku menelan ludah. Jujur, matanya meredup. Tidak, Yuan. Aku tidak bahagia. Jawaban itu menghantamku, meski aku sudah menduganya. Aku ingin menanyakan lagi. Apakah ia menyesal menikah denganku? Apakah ia masih menyimpan rasa benci? Tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika terlalu memaksa, aku hanya akan membuat luka lama semakin terbuka. Beberapa hari kemudian, aku menemukan Sena berdiri di taman belakang. Tangannya menyentuh kelopak bunga mawar yang hampir layu. Wajahnya terlihat sendu, seperti seseorang yang menanggung rahasia besar. Aku menghampirinya dengan kursi rodaku. Kau suka bunga? Tanyaku mencoba membuka percakapan. Sena menoleh sebentar, lalu kembali memandang bunga itu. Dulu aku suka. Tapi sekarang, aku hanya melihat bagaimana sesuatu yang indah bisa layu begitu cepat. Kalimatnya membuatku terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya, seolah ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Aku berani bertanya, apa kau menyesal? Meninggalkan dulu, Sena menoleh cepat, matanya melebar. Untuk sesaat, aku bisa melihat luka yang ia sembunyikan. Lalu ia tersenyum pahit. Kau masih menyalahkanku ya? Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanya, aku kehilanganmu tanpa alasan. Sena menarik napas panjang. Alasannya terlalu rumit, Yuan. Dan aku tidak yakin kau ingin mendengarnya. Aku ingin memaksa, tapi tatapannya membuatku berhenti. Ia jelas tidak siap. Dan aku belum siap mendengar kebenaran yang mungkin lebih menyakitkan daripada dugaanku. Malam berikutnya, insomnia kembali menghantuiku. Aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang kosong. Pikiranku melayang ke banyak hal. Masa lalu, perusahaan, keluargaku, dan tentu saja Sena. Aku tahu ia masih menyimpan sesuatu. Rahasia. Luka. Mungkin juga alasan kenapa ia pergi dulu. Semua itu membentuk dinding yang memisahkan kami sekarang. Aku mengetuk meja pelan, mencoba menenangkan diri. Aku ingin membuka hatiku padanya. Ingin menunjukkan bahwa aku masih orang yang sama yang dulu mencintainya.
Tapi bagaimana mungkin aku bisa melakukannya, sementara aku sendiri belum berdamai dengan diriku? Tubuhku lumpuh, malamku dirampas insomnia. Aku merasa tidak pantas menuntut apapun darinya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa kuingkari. Aku masih mencintainya. Meski cinta itu kini lebih mirip luka yang membara, tetap saja aku tidak bisa memadamkannya. Beberapa hari setelah itu, kami kembali duduk di meja makan bersama. Suasana hening seperti biasa, hingga akhirnya aku memberanikan diri lagi. "Sena," ucapku pelan. Ia menoleh. Aku menatapnya, mencoba mencari kata. "Apakah engkau pernah merindukanku?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. Tangannya berhenti di atas meja, matanya kosong. Lalu perlahan ia menjawab, "Ya, aku pernah merindukanmu, tapi aku juga belajar untuk berhenti." Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk tapi juga jujur. "Kenapa?" Tanyaku lirih. Sena tersenyum getir. "Karena kadang merindukan seseorang hanya akan menyiksa diri sendiri." Setelah itu, ia bangkit dan meninggalkan meja. Aku hanya bisa menatap punggungnya. Lagi-lagi merasakan kepergiannya yang membekukan ruang di sekitarku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin yakin, di antara kami berdua, ada luka yang tersimpan begitu dalam. Luka yang belum sempat dibicarakan, belum sempat disembuhkan. Aku tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi aku tahu, suatu hari luka itu akan pecah, dan saat itu datang, aku harus siap menghadapi semuanya. Hari itu datang terlalu cepat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa melewatinya. Pagi terasa dingin, meski matahari bersinar cerah. Udara seolah menekan dadaku, membuat napas terasa berat. Sejak subuh, rumah dipenuhi orang. Keluarga, kerabat, pekerja yang menyiapkan pesta. Aku duduk di kursi roda di kamar yang penuh dengan pakaian pengantin dan segala atribut, tapi aku merasa kosong. Aku memandangi jas hitam yang digantung di depan kaca besar. Sempurna, mahal, elegan. Tapi tetap saja, aku tahu jas itu hanya menutupi tubuh yang sudah lumpuh. Tak peduli seberapa mahal pakaian yang kupakai, kenyataan tidak bisa disembunyikan. Aku hanyalah seorang lelaki yang tidak lagi utuh. Ketika asistennya ayah membantu mengenakan jas, aku hanya diam. Tanganku kaku, mataku kosong. Sesekali aku menatap cermin. Wajahku masih terlihat sama, CEO muda yang katanya sukses. Tapi aku tahu, sorot mata itu sudah mati sejak lama. Ruang pernikahan dipenuhi cahaya lampu kristal. Musik lembut mengalun. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Dari kursiku, aku bisa melihat mereka tersenyum, tertawa, seolah sedang merayakan sesuatu yang indah. Padahal bagiku, semua ini hanya sandiwara. Lalu aku melihatnya. Senator ia berjalan perlahan ke arahku, mengenakan gaun putih sederhana tapi anggun. Rambutnya ditata rapi, wajahnya bersinar dengan make up tipis. Aku menahan napas. Ia begitu indah, sama seperti dulu. Namun sorot matanya dingin. Tidak ada kebahagiaan di sana. Hanya pasrah. Saat ia sampai di sampingku, aku ingin mengatakan sesuatu. Apapun. Tapi lidahku keluh. Yang bisa kulakukan hanyalah menatapnya, berharap ia mengerti apa yang tidak bisa kukatakan. Acara dimulai. Suara pembawa acara menggema, doa-doa dipanjatkan, dan pernikahan berlangsung sesuai rencana. Setiap kata yang keluar dari mulut penghulu terasa asing bagiku. Seperti aku sedang mendengarkan cerita orang lain, bukan kisah hidupku sendiri. Ketika tiba saatnya ijab kabul, aku menarik napas panjang. Tanganku bergetar saat menggenggam pena untuk menandatangani dokumen. Pena itu terasa berat, seakan menuliskan nasibku selamanya. Aku terima. Suaraku parau hampir hilang, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Seketika, tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Semua orang tersenyum, menyalami kami, memberi ucapan selamat. Namun aku tahu, di balik semua itu, tidak ada cinta. Malam datang, dan pesta usai. Aku dan Sena dibawa ke kamar pengantin. Ruangan itu besar, mewah, ranjangnya dipenuhi bunga dan kain putih yang indah. Semua orang mengharapkan malam penuh kebahagiaan. Tapi kenyataannya, hanya ada keheningan. Aku duduk di kursi roda, menatap lantai. Sena berdiri di dekat ranjang, membelakangi aku. Gaun putihnya masih melekat, punggungnya tegak, tapi aku bisa melihat tangannya gemetar. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Akhirnya aku membuka mulut. "Kau Leila?" Sena tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu berkata lirih, "Hari ini terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata." Aku terdiam. Kata-katanya tepat menggambarkan apa yang kurasakan. Aku ingin berkata sesuatu yang bisa menenangkan.
tapi setiap kalimat yang kupikirkan terasa sia-sia. Aku tahu ia tidak menginginkan ini. Sama sepertiku, akhirnya aku berkata pelan, "Maaf." Sena menoleh, menatapku. Matanya berkilat, penuh air yang ia tahan. "Kenapa kau minta maaf, Yuan? Kita berdua korban. Ngowa tidak perlu menanggung semuanya." Aku tertegun. Iya benar, tapi mendengar itu tidak membuatku lega. Justru semakin berat, aku memalingkan wajah. "Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah membayangkan kita bertemu lagi dengan cara seperti ini." Sena tersenyum tipis, getir. Aku pun sama. Kami kembali tenggelam dalam diam. Ruangan yang megah itu terasa seperti penjara. Bahkan suara detak jam terdengar terlalu keras, seolah mengejek kami berdua. Malam semakin larut. Aku akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berkata apa-apa. Aku mendorong kursi rodaku mendekat ke jendela, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di belakangku, aku mendengar suara kain berdesir. Sena berbaring di ranjang, membelakangiku. Aku menutup mata sejenak. Meski tubuhku lelah, mataku tetap terjaga. Insomnia kembali menghantuiku, namun kali ini berbeda. Di ruangan yang sama, ada Sena. Kehadirannya membuatku ingin percaya bahwa aku tidak sendirian. Tapi pada saat yang sama, jarak di antara kami begitu nyata, tak terjangkau. Aku tahu pernikahan ini bukan awal bahagia. Ini hanya ikatan kosong yang dipenuhi luka, dan aku tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan. Aku pikir setelah pertemuan itu, hatiku akan lebih tenang. Nyatanya tidak. Sejak melihat Sena kembali di hadapanku, mataku semakin sulit terpejam. Malam-malamku semakin panjang, dan insomnia yang sudah lama menjadi teman setia kini terasa lebih kejam. Sena, nama itu terus berputar dalam kepalaku, seolah menjadi mantra yang tak bisa kuhentikan. Aku berusaha keras melupakan, berusaha menepis, tapi setiap kali aku memejamkan mata, wajahnya hadir dengan begitu jelas. Senyum yang dulu pernah membuatku percaya bahwa hidup ini pantas diperjuangkan. Tatapan matanya yang dulu membuatku yakin aku tidak sendirian. Semua itu kembali, menghantam dinding pertahanan yang selama ini kubangun. Aku tahu pertemuan berikutnya tak bisa dihindari. Ayah sudah mengatur agar kami bertemu lagi, kali ini untuk membicarakan rencana pernikahan yang katanya harus segera digelar. Bagiku, waktu terasa terlalu cepat. Aku bahkan belum siap menghadapi diriku sendiri, apalagi menghadapi Sena. Hari itu aku tiba lebih dulu di rumah, yang katanya akan menjadi tempat tinggal kami setelah menikah. Sebuah rumah besar dengan halaman luas, dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi. Serina luar tumaidin terlihat sempurna. Namun saat aku masuk, yang kurasakan hanya kehampaan. Dindingnya putih polos, ruangan-ruangannya dingin, dan meski penuh perabot mewah, tidak ada sedikit pun hangat di dalamnya. Aku didorong masuk oleh asistennya ayah. Kursi rodaku bergeser perlahan melewati ruang tamu. Pandanganku tertuju pada sofa panjang di sudut, dan di sana, Sena duduk diam. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Rambutnya tergerai, matanya menatap lantai, seolah enggan melihat sekeliling. Begitu menyadari kehadiranku, ia mendongak. Tatapan kami bertemu, untuk sesaat waktu seperti berhenti lagi. Ada jeda hening yang panjang, di mana hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku menghela napas. "Sena," ia menunduk sedikit. "Yuan," suaranya lembut tapi asing. Bukan suara yang dulu selalu penuh semangat. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya kaku. "Jadi ini rumah kita?" Tanyaku berusaha memecah keheningan. Sena mengangguk pelan. "Begitulah rencananya." Kata-katanya terdengar datar, tanpa emosi. Membuat hatiku semakin sesak. Aku menatap sekeliling, lalu kembali menatapnya. "Kau terlihat berbeda." Sena tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. "Kita semua berubah, Yuan. Waktu tidak pernah membiarkan siapapun tetap sama." Aku terdiam. Kata-katanya benar, tapi juga menampar. Aku ingin berkata bahwa aku masih sama seperti dulu. Masih lelaki yang mencintainya sepenuh hati. Namun tubuhku di kursi roda mengingatkan bahwa aku memang sudah bukan orang yang sama lagi. Keheningan kembali menyelimuti kami. Suasananya membeku, membuatku sulit bernapas. Aku memberanikan diri membuka percakapan. "Kenapa kau setuju dengan ini, Sena? Kau punya pilihan untuk menolak." Sena menatapku, matanya bergetar, tapi suaranya tetap tenang. "Pilihan? Aku tidak benar-benar punya pilihan, Yuan. Sama seperti kau." Aku menggenggam tangan kursi rodaku, menahan emosi yang tiba-tiba naik. "Jadi kita berdua hanya boneka keluarga, begitu?" Sena tidak menjawab, ia hanya menunduk lagi. Jemarinya meremas kain gaunnya sendiri. Aku bisa melihat betapa keras ia berusaha menahan sesuatu di dalam dirinya. Ada bagian dari diriku yang ingin meraih tangannya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Tapi keberanian itu tidak datang. Yang ada hanya rasa bersalah, rasa takut, dan kebisuan yang semakin menjarakkan kami. Waktu berjalan lambat di ruangan itu. Kami duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Sesekali tatapan kami bertemu, lalu segera berpaling. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan. Mengapa ia pergi dulu? Apakah ia baik-baik saja selama ini? Apakah ia pernah merindukanku? Tapi lidahku keluh. Aku takut jawabannya akan membuatku hancur. Sampai akhirnya, Sena yang lebih dulu bersuara. Yuan, aku mendongak cepat menatapnya. Apakah kau bahagia dengan semua ini? Tanyanya lirih, pertanyaan itu menusuk. Aku ingin berbohong, mengatakannya, tapi wajahnya terlalu jujur untuk aku dustai. Aku menggeleng pelan. Tidak, Sena menarik napas dalam. Aku juga tidak. Lalu kami kembali diam. Namun kali ini diamnya berbeda. Ada rasa sakit yang kami bagi bersama. Ketika sore menjelang, ayahku datang dengan wajah puas, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Ia berbicara panjang lebar tentang tanggal pernikahan, undangan, pesta, dan mahar. Aku hanya mendengar setengah hati, karena mataku terus tertuju pada Sena yang duduk diam di sampingku. Ia tampak pasrah, tapi aku tahu di balik mata itu ada pergolakan yang sama kerasnya denganku. Saat pertemuan itu berakhir, dan semua orang beranjak pergi, hanya aku dan Sena yang tersisa. Aku memberanikan diri berkata, Sena, aku tidak tahu kenapa dunia mempertemukan kita begini. Tapi kalaupun ini harus terjadi, aku harap kita bisa bertahan. Sena menoleh, menatapku dalam-dalam. Ada air yang hampir jatuh dari matanya, tapi ia buru-buru menghapusnya. Kau selalu bicara soal bertahan, Yuan, tapi aku ingin bebas. Kata-katanya menghantamku keras. Aku tidak menemukan jawaban. Hanya bisa terdiam, membiarkannya melangkah keluar meninggalkan ruangan itu. Aku menatap punggungnya hingga menghilang. Rasanya seperti dulu lagi. Ia pergi, meninggalkan banyak tanda tanya yang tidak pernah terjawab. Dan kali ini, kepergiannya kembali meninggalkan ruang di dadaku yang membeku. Aku menatap langit-langit kamar yang sudah seperti penjara bagiku. Malam ini lagi-lagi sama seperti malam-malam sebelumnya. Sunyi, dingin, dan tidak memberiku kesempatan untuk beristirahat walau hanya sekejap. Mataku terbuka lebar, meski tubuhku sudah sangat letih. Rasanya aku ingin memejamkan mata. Tapi bayangan gelap di dalam kepala tak pernah berhenti berputar. Insomnia. Kata dokter, ini adalah salah satu efek trauma yang belum benar-benar pulih. Tubuhku boleh saja tampak kuat dari luar, dengan segala fasilitas perawatan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, aku hanyalah seorang lelaki yang lumpuh dari pinggang ke bawah, terjebak di kursi roda, sekaligus terjebak dalam pikiranku sendiri. Dulu aku dikenal sebagai pria yang selalu mampu mengendalikan apapun, perusahaan, orang-orang di sekitarku, bahkan arah hidupku sendiri. Aku adalah CEO muda yang dikagumi banyak orang. Tapi sekarang, semua kendali itu seakan direbut paksa setelah kecelakaan itu. Kecelakaan yang mengubah seluruh garis takdirku. Aku menarik napas panjang. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Suara detiknya terlalu nyaring di telingaku. Saking nyaringnya, aku sampai merasa suara itu mengejekku, seolah berkata, kau masih terjaga, kau memang tidak akan pernah tidur tenang lagi. Aku menutup mata, mencoba menghitung, mencoba bernapas perlahan seperti yang diajarkan terapis. 1, 2, 3. Namun begitu aku hampir merasa tenang, pikiranku kembali dipenuhi wajah ayahku, ibuku, keluargaku yang sedang tenggelam dalam masalah besar. Perusahaan keluarga terjerat krisis. Semua harta yang selama ini dibanggakan perlahan lenyap, ditelan hutang dan tuntutan. Dan di tengah semua itu, aku dijadikan satu-satunya harapan. Ironis, aku yang bahkan tidak bisa berjalan, harus menjadi penopang keluarga. Aku menegakkan tubuhku di kursi roda yang sengaja kuletakkan di samping ranjang. Tanganku gemetar saat mengambil segelas air dari meja kecil. Saat air itu menyentuh bibirku, aku tersadar. Aku bahkan tak lagi merasa segar, hanya sekadar berusaha bertahan. Kepalaku masih dipenuhi pembicaraan siang tadi. Ayah menatapku tajam, seolah sudah tidak ada ruang untuk menolak. Yuan, dengarkan baik-baik. Kita butuh dana itu. $5 juta. Tanpa kita akan kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, nama baik kita, semuanya. Dan satu-satunya cara, kau harus menikah. Aku hanya diam kala itu. Menikah? Dengan siapa? Untuk apa? Aku bahkan tidak percaya lagi pada konsep pernikahan. Sejak kecelakaan, banyak orang yang menjauh, bahkan perempuan yang dulu menyebut dirinya kekasih meninggalkanku tanpa menoleh lagi. Jadi untuk apa pernikahan itu?
namun ayah tidak memberiku pilihan. Ini bukan tentang perasaanmu, Yuan. Ini tentang keluarga kita. Kau harus melakukannya. Kalimat itu terus bergema di kepalaku, mengusir kantuk yang sudah sejak lama enggan singgah. Menikah demi uang. Betapa kotor kedengarannya. Bukankah pernikahan seharusnya lahir dari cinta, dari keinginan dua orang untuk saling melengkapi? Aku tahu itu dulu yang selalu kupercayai. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah perhitungan dingin, tanpa ruang untuk perasaan. Tanganku mengepal di atas paha yang sudah tak lagi bisa merasakan apapun. Kekosongan itu begitu menyakitkan. Bukan hanya karena tubuhku lumpuh, melainkan karena aku merasa hidupku tidak lagi punya arah selain menuruti apa yang keluarga mau. Aku menoleh ke jendela kamar, tirai terbuka sedikit, menampakkan langit gelap yang penuh bintang. Dulu aku suka memandang bintang untuk menenangkan diri. Tapi malam ini, bintang hanya menjadi pengingat bahwa aku masih terjaga, sementara dunia lain sedang bermimpi. Aku teringat pada masa lalu. Ada satu wajah yang tiba-tiba muncul, tak kuundang, tapi hadir begitu jelas. Wajah seorang gadis yang pernah begitu aku cintai. Senyumnya dulu selalu bisa membuatku tidur lelap, bahkan di tengah kesibukan paling gila sekalipun. Sena. Ya, Sena, nama itu kembali menusuk dadaku. Kami pernah berjanji untuk bersama, tapi semua runtuh begitu saja. Aku tak pernah tahu alasan pasti ia pergi. Yang ku tahu, aku kehilangan dirinya. Dan sejak saat itu aku tidak pernah benar-benar utuh lagi. Aku menggeleng pelan. Tidak, aku tidak boleh lagi mengingatnya. Apa gunanya? Dia hanyalah masa lalu yang sudah hilang. Ya, kehidupan sekarang menuntutku untuk menerima kenyataan, untuk menjalani pernikahan tanpa cinta, demi menyelamatkan keluargaku. Tetapi semakin aku mencoba menepis ingatan tentangnya, semakin wajahnya muncul dalam benakku. Matanya, tawanya, bahkan caranya memanggil namaku. Semua itu seperti hantu yang tak mau pergi. Cukup bisiku pada diri sendiri. Aku meraih obat tidur dari laci meja. Dokter memberikannya untukku. Tapi aku tahu, meski aku menelan pil itu, tidur tidak akan pernah datang dengan mudah. Ada sesuatu yang selalu membuatku terjaga. Entah rasa sakit, entah penyesalan. Saat aku hendak meneguk obat itu, ponselku bergetar di meja. Panggilan masuk. Nomor kantor ayah. Dengan malas aku menggeser layar. Yuan, suara ayah terdengar serius. Besok kau akan bertemu dengan calon istrimu. Aku harap kau siap. Aku terdiam. Dada ini terasa sesak. Jadi inilah awalnya. Ayah melanjutkan, ingat, ini bukan soal apa yang kau mau. Ini soal menyelamatkan kita semua. Jangan membuat masalah. Klik. Sambungan terputus begitu saja, meninggalkanku dalam diam yang semakin menusuk. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Besok, aku akan bertemu seseorang yang katanya akan menjadi istriku. Seorang asing, mungkin, atau seseorang yang bahkan tidak ingin aku kenal. Hati kecilku berbisik. Bagaimana jika semua ini bukan sekadar paksaan? Bagaimana jika pertemuan itu justru membawamu kembali pada sesuatu yang pernah hilang? Aku menutup mata lagi, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ada sedikit rasa cemas bercampur harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang ku tahu, malam ini aku tetap tidak bisa tidur. Malam tanpa tidur lagi. Malam yang mungkin menjadi awal dari segalanya. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Dari seorang CEO yang kesepian, lumpuh, dan tenggelam dalam insomnia, kini aku berdiri, meski hanya dengan roda di bawah tubuhku, untuk melawan orang-orang yang mencoba menghancurkan segalanya. Dan yang paling mengejutkan, aku tidak sendirian. Ada Sena di sisiku, perempuan yang dulu kucintai, sempat kucurigai, dan kini kembali kualami sebagai cahaya yang menuntunku. Hari-hari setelah pertemuan dengan pamannya dipenuhi ketegangan. Kami tahu mereka tidak akan diam. Ancaman datang dalam bentuk telepon gelap, pesan samar, bahkan bayangan mobil yang mengikuti kami setiap kali keluar rumah. Tapi kali ini, aku tidak lagi gentar. Arka membantu menghubungkan kami dengan pihak berwenang, menyerahkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Kita harus menunggu momen yang tepat, katanya sambil menatapku. Mereka masih mencoba menutupi jejak, tapi hukum tidak akan bisa mereka hindari selamanya. Aku mengangguk, meski hatiku tahu pertempuran tidak hanya di meja hukum. Ada pertempuran lebih besar, menjaga kepercayaan di antara aku dan Sena. Luka di antara kami belum sepenuhnya sembuh. Tapi setiap hari aku melihat bagaimana ia berusaha menebus kesalahannya. Sena sering menemaniku larut malam,
meski aku tidak pernah bisa tidur. Kadang ia hanya duduk di kursi dekat jendela, membaca buku, sementara aku menatap ke langit malam. Kehadirannya tidak menghapus insomnia, tapi setidaknya mengurangi rasa sepi yang dulu menelanku. Hari penentuan akhirnya tiba. Polisi menggerebek kantor perusahaan bayangan itu. Aku, meski hanya bisa menyaksikan dari kursi roda, ikut hadir membawa dokumen-dokumen asli. Paman Sena ditangkap. Tatapannya saat digiring polisi penuh kebencian, namun aku tidak gentar. "Kau pikir kau menang, Yuan?" katanya sambil berteriak. "Tanpaku, kau tidak akan punya apa-apa. Kau hanyalah bangkai hidup yang kebetulan punya nama." Aku menatapnya dingin. Mungkin tubuhku rapuh, tapi aku tidak pernah sendiri. Jika kau kalah bukan hanya olehku, tapi oleh kami. Karena kau lupa, kekuasaan tanpa cinta tidak pernah bisa bertahan. Sena menunduk, air mata jatuh dari matanya. Tapi kali ini, air mata itu bukan karena takut, melainkan lega. Setelah semua selesai, kami pulang ke rumah yang akhirnya terasa benar-benar rumah. Malam itu, aku dan Sena duduk di teras. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dari kebun kecil yang ia rawat dengan tangannya sendiri. "Apakah kau masih marah padaku?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya lirih, seolah takut mendengar jawabanku. Aku menoleh, menatap matanya yang jujur. Aku tidak tahu apakah luka ini akan sepenuhnya hilang. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin hidup tanpamu lagi. Ia terisak, lalu tersenyum sambil menggenggam tanganku. Aku juga. Aku lelah menjadi boneka orang lain. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Di sampingmu. Aku menghela napas panjang, merasakan sesuatu yang hangat mengalir dalam dadaku. Kalau begitu, mulai hari ini, kita tidak lagi terikat oleh paksaan atau uang. Kita memilih untuk bersama, karena kita ingin. Bukan karena mereka mengatur kita. Sena mengangguk, matanya berkilat oleh cahaya bulan. Ya, Yuan, kita memilih untuk mencintai dengan cara kita sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa memejamkan mata. Insomniaku tidak hilang begitu saja, tapi ada ketenangan baru yang menuntunku ke dalam tidur. Tidur yang singkat, tapi penuh damai. Ketika terbangun, matahari sudah menyinari wajah Sena yang tertidur di kursi samping ranjangku. Rambutnya tergerai, bibirnya sedikit terbuka, dan aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di tengah segala luka, dari permainan kolor yang pernah memisahkan kami, cinta itu tetap bertahan. Bukan cinta yang sempurna, tapi cinta yang berani berdiri, meski dunia mencoba menghancurkannya. Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Perusahaanku perlahan pulih, bukan hanya karena dana yang akhirnya aman, tapi karena aku belajar untuk tidak lagi hidup hanya demi angka dan laporan. Aku mulai mempercayakan lebih banyak hal kepada timku, memberi ruang bagi diriku sendiri untuk bernapas. Dan bersama Sena, aku belajar hal yang lebih penting, arti kebebasan. Kami tidak lagi bicara soal pernikahan yang dipaksakan. Tidak lagi menghitung $5 juta yang dulu menjadi alasan. Kami hanya bicara tentang hari esok, tentang hal-hal sederhana seperti berjalan-jalan di taman, menanam bunga, atau sekadar menikmati senja bersama. Suatu sore, aku menatap Sena yang sedang menyiram bunga di kebun kecil. Aku memanggilnya, "Sena." Ia menoleh tersenyum. "Ya?" Aku menelan ludah, lalu berkata dengan suara mantap, "Maukah kau menikah denganku? Kali ini, bukan karena uang, bukan karena paksaan, tapi karena aku mencintaimu." Sena tertegun. Air mata mengalir di pipinya, tapi senyumnya lebih indah daripada apapun yang pernah kulihat. Ia berlari kecil ke arahku, berlutut di hadapanku, lalu memelukku erat. "Ya, Yuan," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku mau!" Dengan seluruh hatiku, dan disitulah akhirnya aku mengerti. Cinta sejati bukanlah tentang keadaan sempurna, bukan tentang tubuh yang sehat atau kehidupan tanpa masalah. Cinta sejati adalah tentang dua jiwa yang memilih tetap bersama, meski dunia berusaha memisahkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Selama aku punya Sena di sisiku, aku tidak lagi takut menghadapi malam tanpa tidur. Karena aku tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Malam itu, ketika bulan bersinar terang di langit, aku menatap Sena yang duduk di sampingku. Aku menggenggam tangannya, lalu berbisik, "Selamat datang di hidupku yang baru, cinta yang akhirnya kuselamatkan."